Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki ataupun di luar dari energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil topik apa yang akan terjadi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dalam waktu 24 jam ke depan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang akan terjadi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dalam waktu 24 jam ke depan. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini seakan-akan mengarah terhadap sisi kekhawatiran, atau memang ada sisi kewaspadaan yang sedang dia pikirkan. Mungkin sisi kekhawatiran ataupun sisi kewaspadaan tersebut bisa saja berasal dari sisi perasaan dia, atau memang berasal dari sisi keuangan dia. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri guys. Seseorang yang ingin melangkah, di mana ketika diri dia ingin melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya. Lampion dan tongkat. Kalau saya menggabungkan antara tongkat dengan lampion, sisi kekhawatiran itulah yang saya kategorikan sebagai sesuatu yang dipegang oleh kedua tangannya. Kalau saya mencoba untuk melihat dari sisi perasaan pihak ketiga terhadap diri dia, atau pihak dia melihat pihak ketiga,
Seakan-akan situasi yang saya rasakan untuk saat ini suatu kekacauan, atau memang kekacauan ini sengaja dibuat untuk diri dia agar diri dia menerima suatu kekhawatiran. Ada sisi kekhawatiran yang sedang dia simpan sangat besar untuk saat ini. Saya tidak tahu sisi kekhawatiran apa ini, karena ini masih kartu pertama. Kita belum mencoba untuk melihat kartu berikutnya. Kita langsung terhadap kartu di bawahnya. Sisi kekhawatiran apa yang akan muncul di sini, guys? Lagi-lagi kartu ini yang keluar. Lagi-lagi kartu ini yang keluar. Kenapa ini semua ya? Muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini ada dua arti. Secara fisik atau memang secara materi yang membuat diri dia merasa khawatir. The Death, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik kata zodiak Scorpio-nya terhadap pemikiran atau terhadap situasi dalam waktu 24 jam, akan muncul satu energi di mana satu energi tersebut akan memberikan suatu manipulatif yang sangat besar. Di mana ketika satu energi ini muncul untuk memberikan suatu pengaruh yang dimana pengaruh itu membuat diri dia merasa sangat khawatir. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada situasi pertengkaran yang sedang dia terima untuk saat ini. Di mana situasi pertengkaran itu membuat posisi pemikiran dia sangat kacau dan membuat posisi pemikiran dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, masih ada sesuatu hal yang sedang dikendalikan dan masih ada sesuatu hal yang berusaha untuk disembunyikan di sini. Dimana ketika sesuatu hal tersebut dikendalikan, membuat energi tersebut merasa sangat khawatir dan membuat energi tersebut merasa seakan-akan dipermainkan. Ini dia, guys. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kedua kartu yang saya pegang ini dan saling saya kaitkan, kemungkinan ada situasi kabar yang akan membuat diri dia semakin khawatir di sini. Kabar tersebut berupa kabar fisik, bukan kabar materi dan bukan kabar yang lainnya. Selalu muncul kartu The Death. Apakah mungkin sudah terjadi dan apakah mungkin diri kamu sudah mendengarkan suatu kabar yang dimana kabar ini kabar duka? Saya tidak tahu ini apakah benar-benar sudah terjadi atau belum, guys. Wow, saya langsung sesak napas ketika kartu The Death ini muncul. Kartu kematian yang membuat seseorang benar-benar berada di dalam posisi kekhawatiran. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat bagaimana situasi yang dia terima. Dimana ketika diri dia melihat situasi yang dia terima,
Situasi itu membuat diri dia berada di dalam suatu kegagalan. Kegagalan ini letaknya di dalam sisi materi. Materi yang membuat diri dia merasa khawatir, materi yang membuat diri dia merasa berhenti secara otomatis, dan kabar duka ini membuat sisi materi dia terkuras habis. Ketiga kartu yang saya pegang ini, yang saya bukakan ini, sudah cukup jelas menggambarkan situasi yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan. Ada suatu kabar di sini, guys. Saya sedikit bingung untuk memberikan suatu informasi di dalam video ini kepada diri kamu. Setiap saya membahas mengenai orang yang pernah kamu fokuskan, selalu muncul kartu ini dan kartu ini. Sama-sama saling melengkapi. Apakah ini yang dinamakan sebagai tabur tuai? Apakah ini yang dinamakan sebagai karma? Ada satu energi yang berusaha untuk mengendalikan manusia tersebut. Ada satu energi yang berusaha sangat kuat untuk mengolah pemikiran manusia tersebut, sehingga manusia tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Di sisi lain, satu energi tersebut hanya dijadikan sebagai ajas manfaat, benar-benar dijadikan sebagai ajas manfaat dari sisi materi. Ini dia, guys, kabar duka. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu pengkhianatan. Sudah menerima suatu materi yang tidak stabil, tetapi perasaan dia pun dikhianati dari hubungan kotor yang dia jalankan. Gagal, pengkhianatan, khawatir, dan kabar duka. Keempat kartu yang saya pegang ini belum menggambarkan situasi positif terhadap diri dia untuk 24 jam ke depan. Saya sih sangat khawatir. Ada sisi kewaspadaan yang saya rasakan di dalam perasaan saya terhadap kartu ini. Kartu The Death akan terjadi nih dalam waktu 24 jam. Ini dia, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang benar-benar merasa menyesal, seseorang yang benar-benar merasa bersedih. Di mana kata penyesalan ini membuat diri dia membandingkan terhadap energi di masa lalu dengan energi yang berada di samping dia. Seakan-akan energi yang berada di samping dia selalu membuat diri dia merasa bersedih, selalu membuat diri dia hanya untuk dimanfaatkan. Hanya untuk dimanfaatkan, guys. Posisinya penyesalan yang sangat berat, teramat-amat berat. Wow, pengkhianatan, penyesalan, kematian, kekhawatiran, dan kegagalan. 5 kartu menggambarkan situasi yang sangat negatif. Mungkin ini yang kamu harapkan. Selama ini itu yang kamu harapkan. Karena sudah terlalu sakit yang dia berikan terhadap diri kamu. Itu dia, guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya.
muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap sisi perputaran waktu. Seakan-akan perputaran waktu ini ingin menjawab terhadap sisi kekhawatiran yang menimbulkan kematian. Lagi-lagi perkataan saya ulangi, karena memang kartu bagian intinya ini yang muncul. Kartu intinya ini yang muncul. Walaupun saya membuka kartu berikutnya, sudah cukup jelas kartu berikutnya itu hanya sebagai pendukung dari kedua kartu yang saya pegang ini. Ini yang akan terjadi, guys. Seberusaha apapun diri saya untuk membuka kartu berikutnya, kalau kartu ini sudah muncul duluan, pasti akan terjadi. Kita lanjut saja kartu berikutnya. The Wheel of Fortune menjawab perihal mengenai apa? Wow. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dengan Libra. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, kartu Justice ini memiliki 2 arti. Arti pertama, suatu karma. Arti kedua, suatu hukuman. Seakan-akan perputaran waktu ingin menjawab terhadap situasi karma yang akan dia terima, di mana karma itu berupa sisi kekhawatiran dan berupa kabar duka. Ini dia, guys. Karma yang akan berbicara terhadap diri dia, terhadap kedua kartu ini. Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu pertikaian. The Wheel of Fortune, Justice, dan kartu terakhir, pertikaian. Akan ada satu energi yang akan muncul di hadapan dia, di mana satu energi itu akan memperlakukan diri dia di dalam posisi yang benar-benar permasalahan yang sangat luar biasa. Siapa tahu dari pihak ketiga menimbulkan suatu pertengkaran, atau memang pertikaian itu akibat dari kebodohan yang selama ini dia lakukan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, apa yang akan terjadi untuk 24 jam ke depan. Ada rasa penyesalan, ada rasa pengkhianatan, ada situasi pertengkaran, ada situasi karma yang akan berbicara terhadap sisi kekhawatiran dan sisi kabar duka. Ini dia, guys, dalam waktu 24 jam ke depan. Kamu siap-siap saja mendengar kabar tersebut. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.